Semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Jocelyn, selaku MC yang akan memandu acara webinar mengenali karakter diri dan orang lain selama 1,5 jam ke depan. Pertama-tama, selamat datang kepada yang terhormat narasumber kami, Kak Octavia Putri, selaku psikolog klinis anak dan remaja. Kepada yang terhormat para panitia acara, serta yang kami kasihi kepada peserta panti laksana, Jimmy Setiawan. Oke, selamat siang kepada anak-anak Panti Asuhan Talitakum. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Okta Putri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar yang berjudul Mengenali Karakter Diri dan Orang Lain. Sekiranya webinar yang akan berlangsung ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan semua ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, terima kasih Kak. Suksesi yang mengasihkan, yaitu bermain games. Main game. Kepada Kakak Jimmy dan Kakak Clinton dipersilakan. Nah, waktunya bermain game nih. Clinton? Waktunya bermain game nih. Kita mau main apa nih, Kak Jimmy? Selamat ya buat yang para pemenangnya. Oke, gamesnya gini aja dulu. Games pertama nanti. Saatnya pemaparan materi mengenai karakter yang akan dibawakan oleh Kak Octavia Putri. Persilakan. Terima kasih Kak Jocelyn. Aku izin share screen ya teman-teman. Boleh Kak? Oke, udah keluar? Sudah. Oke, jadi hari ini kita bakalan membahas tentang mengenal diri kita sendiri gitu ya, sebagai bekal masa depan nanti. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Kan nggak kenal nggak sayang ya, jadi aku kenalan dulu nih sama teman-teman. Nama aku Okta, terus aku seorang psikolog klinis anak dan remaja. S1 aku di Atmajaya, S2-nya di Untar, ambil magister profesi. Terus sekarang sudah lulus juga di Universitas Bunda Mulia, ambil jurusan komunikasi. Gitu. Saat ini Kak Okta tuh lagi kerja gitu ya, kerjanya di ini semuanya di Kita Berkisah, Clarity, Yayasan Pulih, sama sekalian co-founder Ruang Asuh. Gitu. Karena hobinya suka nulis gitu ya, jadi aku mau ikutlah nulis artikel di Satu Harapan. Tadi aku juga dengar tuh ada yang hobinya suka nulis puisi ya, bisa dikembangkan, mungkin bisa nanti coba-coba nulis artikel. Oke, kita masuk aja. Remaja tuh apa sih gitu ya? Remaja itu dari bahasa Latin sebenarnya, jadinya adolescence dari bahasa Latin artinya grow gitu. Jadi kita tumbuh berkembang. Gitu. Masa remaja berlangsung dari usia 10 sampai 24 tahun. Nah, siapa yang umurnya masih 10 sampai 24 tahun? Angkat tangan. Nah, ini masa remaja semua nih ya, adik-adik gitu ya. Jadi, tapi di WHO bilang beda nih kalau WHO. Bilangnya di 10 sampai 19 gitu, untuk masa remaja. Kita lanjut. Apa sih tugas perkembangan remaja? Jelas gitu ya tuh. Tugas perkembangan remaja tuh untuk diri sendiri dan lingkungan. Karena dari diri sendiri kita perlu menerima keadaan fisik. Kita tahu kan kalau remaja itu udah berubah tuh, jadi lebih tinggi gitu kan fisiknya. Terus jadi lebih dadanya yang cowok-cowok udah lebih besar gitu ya. Jadi perlu menerima keadaan fisik diri kita. Terus menerima juga peran seksual usia dewasa. Terus mencapai kemandirian emosional dan ekonomi. Jadi kalau nanti kita sudah besar, kan kita perlu kerja gitu kan ya, cari uang. Untuk saat ini kita perlu tahu nih, untuk mencapai kemandirian itu seperti apa gitu ya adik-adik. Nah, lanjut. Terus juga perlu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual. Jadi kita perlu belajar supaya kita tahu kita nanti berperannya seperti apa di lingkungan. Nah, kalau untuk lingkungan, kita juga perlu membina hubungan dengan anggota kelompok lainnya dan orang-orang yang berlawanan jenis. Yang cowok angkat tangan coba. Mana? Nah, jadi cowok-cowok perlu membina hubungan dengan yang cewek-cewek gitu ya. Nah, cewek-cewek sekarang angkat tangan.
Nah, yang cewek-cewek ini juga perlu membina hubungan dengan cowok-cowok gitu ya. Nah, lanjut, perlu juga memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa. Jadi kalau kita udah jadi dewasa, gimana ya cara kita bersikap ya di lingkungan gitu. Terus juga terakhir bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Gitu. Nah, nanti mungkin juga setelah remaja, nanti dewasa, terus membangun keluarga sendiri. Gitu. Jadi kita perlu ke sana. Oke. Nah, perkembangan manusia tuh apa aja sih, Kak? Gitu ya. Nah, dari fisik, sosial, kognitif, emosional. Jadi setiap manusia itu akan memenuhi 4 aspek perkembangan ini, gitu ya, adik-adik. Apa aja? Dari perkembangan fisik. Nah, kalau remaja jelas ya perempuan. Usia tadi 11 sampai 19 tahun. Terus cirinya apa? Sudah menstruasi. Terus ciri berikutnya adalah payudara membesar, pinggul melebar, suara makin nyaring, terus tumbuh rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak gitu ya. Mungkin di biologi udah ada nih gitu ya. Jadi kakak singkat aja gitu untuk perkembangan fisiknya. Coba dengan laki-laki gitu ya. Laki-laki berusia berlangsungnya dari remaja itu di 13 sampai di 21. Ciri-cirinya ya sudah mulai mimpi basah. Terus kalau yang ciri sekundernya ada tumbuh kumis, janggut, terus juga ada jambangnya tuh mulai panjang-panjang gitu ya. Terus muncul rambut di dada gitu. Terus abis itu ototnya juga semakin besar gitu. Terus dada juga makin lebar, suara makin lebih berat gitu ya. Oke. Nah, ini untuk perkembangan kognitif. Nah, ketika udah masa remaja berarti sudah berpikir secara formal operasional. Apa sih maksudnya? Bisa berpikir secara abstrak. Kalau mungkin dulu pas masih kecil kita refleksi gitu ya. Dulu kita mau belajarnya tuh pakai dimasukin ke mulut semuanya gitu ya. Dimakanin, dipegang-pegang. Nah, itu kalau dia masih usia 2 tahun. Gitu. Karena dia belajarnya dengan perabaan, alat indera kita. Nah, terus kalau usia 2 sampai 7 tahun biasanya pakai simbol. Suka gambar-gambar, entah dia pakai angka-angka gitu. Nah, itu di usia 2 sampai 7. Tapi karena di masa 7 sampai 11 itu sudah melihat nih bentuknya. Dicoba-coba, dieksperimenin gitu. Kalau air tuh ikutin wadahnya, konsep-konsep tuh kayak apa sih gitu ya. Nah, kalau udah remaja mulai tuh bisa pikir, ini udah setengah penuh airnya, ini udah setengah kosong airnya gitu ya. Itu jadi lebih diarah ke abstraknya. Lanjut. Nah, ini perkembangan psikososial. Kalau kita ngomong di remaja, berarti kita lagi masa di pencarian jati diri. Gitu ya. Pencarian jati diri itu apa sih? Identify sama role confusion. Ngapain mereka? Mereka itu adalah melihat nih antara kesetiaan dan ketaatan. Kita tipe orang yang kayak apa sih? Gitu ya. Jadi ngelihat diri kita sendiri secara identitas seperti apa. Kalau berhasil nanti kita akan jadi bingung gitu ya. Kalau berhasil kita jadi nemu diri kita semuanya apa. Kita merasa siap menghadapi masa depan gitu. Kalau gagal ya tadi kita jadi bingung, kita jadi gak nyaman, terus jadi gak yakin nih diri sendiri punya kemampuannya apa sih gitu. Jadi penting di masa remaja untuk mengetahui identitas diri kita tuh kayak apa supaya masa depan kita kan punya cita-cita, gitu ya, bisa juga kita menghadapi di masa depan. Oke. Kalau kakak kecepatan dikasih tahu ya, adik-adik, supaya yang tadi kecepatan nih biar bisa diulang. Gitu. Ntar angkat tangan, mau tanya juga boleh. Gitu. Mungkin yang tadi Kak William yang ada di sana bisa bantu-bantu juga. Gitu ya. Kalau mau nanya, angkat tangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini perkembangan emosi remaja. Jadi remaja itu terkenal banget sama yang lagi mencari jati diri gitu. Jadi cenderung lebih membangkang, terus lebih dengerin kata-kata teman. Benar? Benar atau enggak? Nah, terus jadi mulai nih mau pusat perhatian. Gitu. Terus juga mulai kita ngelihat orang dewasa tuh kayak apa sih? Yuk kita aplikasikan di masa remaja. Nah, mulai juga muncul kemandirian secara karena bisa main bulu tangkis lah, meskipun cita-citanya di sepak bola. Hebat ya. Berarti bisa semuanya nih olahraga. Bulu tangkis bisa, bola bisa gitu ya. Ya, berarti bisa banyak yang bisa. Oke.
Ada lagi mau ditambahin nggak cita-cita itunya kelebihannya? Udah Kak katanya. Udah, oke. Terima kasih Yosep. Ada lagi yang mau cerita? Mau. Mau Kak ini Kak. Oke. Kelebihan. Namanya dulu siapa? Namanya Gil Kak. Oke, Gil. Umur berapa, Gil? 8. Oke. Terus hobi cita-citanya apa? Jadi tentara Kak. Dari tentara. Oke. Terus kelebihannya apa, Gil? Kelebihan diri Gil apa sih? Lanjut apa? Gil jago apa nih? Jago kripto nggak? Punya teman banyak ke Gil? Ada teman banyak kita lagi pekerjaannya. Boleh, saya itu juga kelebihan. Apa dia? Apa? Bisa main sepeda Kak. Bisa main sepeda. 1. Terus Apa lagi? Bisa main bulu tangkis juga Kak sama. suka main bulu tangkis. Bagus katanya Kak. Katanya main bulu tangkis. Kecil. Oke, berarti olahraganya bagus nih. Ya, bagus Kak. Apa lagi? Satu lagi minimal. Jadi 3 sampai dekat. Pingpong. Oh iya, main pingpong juga bagus Kak katanya Kak. Main Iya. pingpong. Oke. Terus ada lagi? Kalau kerjanya satu lagi dia. Ya, kelebihannya. Oh, pintar Kak katanya Kak. Wah, pinter. Oke, itu kelebihan. Jadi, dah. Terima kasih Gil buat ceritanya. Ya, yang lain. Ini kakak-kakak yang lebih gede mana nih, yang cewek cowok, ayo maju. Yang cewek kali ya, boleh. Ya, boleh. Terakhir lah yang cewek 1. Ayo Bella. Ah ya, kamu Bella. Nanti bang yang lebih gede ya. Ya, kurangnya kan. Jadi kalau seperti itu namanya. Ya, kamu nomor. Perkenalkan, nama saya Abed, Sekolah Kehidupan Baru, kelas 5, umur saya 11 tahun. Jadi kelebihannya itu bisa menyanyi, Wih, baru pertama nih. main badminton, bisa menggambar, bisa menolong, bisa menjaga lingkungan, bisa membantu, dan bisa menjaga kebersihan, suka balas kasihan, suka mendoakan orang lain, dan sering melipat baju. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, hebat. Banyak banget ya kelebihannya. Suka menolong orang lain, suka membantu juga.
Mulia ya, bisa mendoakan orang lain. Terakhir yuk yang perempuan. Itu yang perempuan boleh maju. Ini kan yang ya boleh. Umur. Nama aku Yobela. Ya. Oh, tidak apa-apa. Umurnya 18 tahun. Aku cita-citaku jadi psikolog atau jadi perawat. Oke. Kelebihan aku pintar, baik, penyayang, peduli, sama rajin. Oke, coba Bella. Berarti nanti kalau kamu cita-cita jadi psikolog, kita akan seprofesi. Semangat. Terima kasih Bisa sudah nanya-nanya ke sharing. Okta tuh. Boleh. Oke, baik. Berarti tadi kan udah ada sharing juga ya adik-adik buat ceritanya. Terima kasih sudah sharing kelebihannya, cita-citanya juga. Nah, kita lanjut. Nah ini, jadi kita sebagai remaja, kita perlu tahu mengenal diri kita supaya kita tahu masa depan kita tuh mau kemana sih, gitu ya. Karena tadi dengan kita tahu diri kita sendiri, kita bisa menempatkan diri kita di mana. Maksud dengan kelebihan dan kekurangan diri kita. Gitu. Nah, oke, ada yang mau tanya lagi? Kita diskusikan bareng lagi. Nah ini kalau memang tadi ada yang mau jadi psikolog juga tuh, coba Bella, boleh chat-chat gitu ya. Tanya-tanya juga boleh. Yang mau bertanya boleh. Sayang sekali tiba waktunya kami di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya kepada narasumber Kak Oktavia Putri dan partisipasi peserta anak-anak dari Panti Asuhan Talitakum Sukabumi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Jocelyn dan mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.